Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Nasih, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi kita pada hari ini dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang berjudul Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Samarinda. Baik, jadi untuk anggota kelompok 11 ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Rina Rahmatika, ketiga Gita Nur Hikmah, keempat Reja Jales Mahesa Adiatsa, dan yang terakhir Muhammad Fajar. Untuk pembahasan pada hari ini ada 4. Yang pertama latar belakang, kedua maksud dan tujuan, ketiga deskripsi sistem, dan yang keempat hasil survei sistem. Langsung saja untuk presentasi yang pertama, saya persilahkan kepada Rina Rahmatika. Baik, terima kasih. Yang pertama, latar belakang. Salah satu tujuan dalam kesepakatan global yang dituangkan dalam Millennium Development Goals atau MDGs adalah menurunkan angka kemiskinan atau kelaparan setengahnya antara tahun 1990 hingga 2015. Fenomena ini makin mendorong lembaga gizi PBB mencari terobosan-terobosan baru dalam mengatasi masalah gizi. Salah satu caranya adalah menganjurkan negara-negara berkembang lebih konsepsional dan menggunakan data ilmiah dalam menyusun kebijakan dan program gizi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, upaya penetapan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Next. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mendeskripsi dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan Kota Samarinda sebagai ukuran pencapaian tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yakni melalui kebijakan pangan yang bertujuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Next. Kemudian deskripsinya adalah pembinaan terhadap Ikatan Petani Organik yang jumlahnya sekitar 15 kelompok yang tersebar luas di seluruh wilayah Samarinda dengan harapan kualitas dari hasil yang diberikan petani organik lebih baik dan lebih sehat karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah berupa bahan pokok yaitu beras, dan sampai saat ini bahan cadangan ini masih dimiliki oleh pemerintah daerah umum, daerah yang belum sama sekali digunakan karena terkendala aturan yang mengharuskan ketika keadaan genting saja. Barulah cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah dapat digunakan, dan Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog terkait penyampaian stok beras tersebut. Dalam proses pengolahan dengan maksimal, penyelenggaraan dan pengolahan cadangan makan diharapkan cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah dapat dikelola dengan baik dan benar agar tujuan dapat tercapai dengan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya hasil survei atau telah jurnal yang akan disampaikan oleh Gita Nur Hikmah. Baik, untuk hasil survei dari jurnal yang kita telah bersama, adapun strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Samarinda dengan manajemen organisasi. Nah, hal tersebut dibuktikan karena adanya pembinaan dan pemantauan lembaga distribusi pangan, serta pengembangan jaringan distribusi. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan 2 bulan sekali dengan para distributor pangan dan melakukan pertemuan dengan organisasi perangkat daerah, teknik, serta Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 4 bulan sekali. Dalam artian, koordinasi yang dilakukan oleh
Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengembangan jaringan seluas-luasnya. Adapun Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengembangan jaringan seluas-luasnya dengan daerah produsen, serta melakukan pembinaan dengan kerja keras dan memberikan bantuan-bantuan kepada petani organik agar masyarakat Kota Samarinda lebih memilih mengkonsumsi hasil tanaman organik daripada non-organik. Lalu adapun sistem dibuat dan digunakan ini untuk manajemen sumber daya, sehingga baik daerah maupun masyarakat dapat bekerja sama satu sama lain dan dapat meningkatkan cadangan pangan yang dimiliki Kota Samarinda, serta bekerja sama dengan distributor besar guna mencukupi pasokan. Adapun upaya-upaya penanggulangan masalah pangan dan gizi di Kota Samarinda ini saat krisis ekonomi dan krisis pangan, yaitu memantau, mencari dan menemukan akibat krisis pangan yang sudah terjadi atau memonitor akibat lanjut dari masalah seperti angka kesakitan gitu. Lalu kedua, saat tidak terjadi krisis ekonomi maupun pangan itu dengan menunjang upaya pencegahan, lalu menyediakan informasi untuk perencanaan dan perumusan kebijakan serta evaluasi program dengan pemetaan wilayah dan pemantauan situasi. Selanjutnya, ruang lingkup sistem kewaspadaan pangan dan gizi ini yang pertama adapun satu, pengumpulan data atau informasi pangan. Itu meliputi aspek ketersediaan pangan seperti data luas tanam komoditas pangan, lalu data luas pusat komoditas pangan padi. Lalu yang kedua B itu aspek akses pangan seperti data harga di tingkat konsumen. Lalu C, aspek pemanfaatan pangan. Kedua, perumusan perencanaan, kebijakan, dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan. Lalu yang ketiga, rekomendasi kebijakan tindakan intervensi dalam penanggulangan kerawanan pangan dan melakukan tindakan intervensi apabila terjadi krisis pangan. Baik, selanjutnya saya persilahkan Reza Jales. Baik, selanjutnya keluaran yang diharapkan dengan adanya SKPG atau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Nah, adapun keluaran yang berasal dari Sistem Kewaspadaan Pangan daerah ialah sebagai berikut. Pertama, tersedianya informasi situasi pangan dan gizi wilayah yang memuat data mengenai apakah suatu wilayah mengalami kekurangan bahan pangan ataukah suatu wilayah mengalami kekurangan energi protein. Kemudian yang kedua, tersusunnya rekomendasi kebijakan pangan dan gizi, di mana dari data yang tersedia itu dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh para stakeholder. Ketiga, tersedianya laporan situasi pangan dan gizi yang memuat atau berisikan mengenai laporan-laporan suatu wilayah yang terdampak dari kerawanan pangan atau tidak. Keempat, meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi pada wilayah. Yang kelima, adanya tindak lanjut rekomendasi kebijakan pangan dan selanjutnya yaitu pengolahan data. Adapun elemen-elemen yang terdapat dalam pengolahan data itu sebenarnya dapat dilaksanakan secara manual dan dapat melalui media. Adapun website yang dikelola oleh provinsi maupun kabupaten kota itu dapat diakses melalui skpg.bpkp.pertanian.co.id. Ini masing-masing provinsi dan kabupaten kota memiliki user ID dan password untuk dapat mengakses website SKPG. Dalam website tersebut terdapat 3 pokok yang dijelaskan, yaitu pertama, pemetaan kecamatan rawan pangan dan gizi, di mana dilakukan setahun sekali,
dengan indikator seperti prevalensi kekurangan energi protein balita di kecamatan persentase dan persentase kerusakan kekeringan dan puso, persentase keluarga prasejahtera, sejahtera 1 dan keluarga miskin di kecamatan. Dan ketersediaan pangan pokok yang bertujuan untuk memperkirakan ketersediaan produksi pangan. Indikator memperkirakan situasi produksi dan ketersediaan pangan dengan luas tanam LP, luas rusak LK, dan luas panen LP dari tanaman pangan pokok. Kemudian yang ketiga, pemantauan status gizi dan pola konsumsi pangan. Pemantauan status gizi dipergunakan dua indikator, yaitu prevalensi kekurangan energi protein berdasarkan survei khusus atau PSG dan penimbangan bulanan di posyandu atau SKDN, dan pengamatan konsumsi pengamat yang dilakukan data di semua desa di kecamatan yang menghadapi ancaman krisis pangan dan gizi. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi kesehatan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri sehingga dapat menyediakan pangan yang beraneka ragam dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan. Adapun capaian target sasaran sebagai berikut, pertama, menyediakan data dan informasi tentang keadaan pangan dan gizi secara rutin yang dipergunakan dalam pengambilan pemerintah di berbagai tingkat administrasi yang berkaitan dengan penyusunan prioritas dan pengaturan sumber daya dan dana dalam memenuhi kebutuhan program pangan dan gizi. Kedua, menghasilkan benchmark setiap indikator yang dipergunakan dalam menentukan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Benchmark sendiri adalah sebuah pengetesan dengan nilai standar tertentu dalam prioritas dan tentukan. Selanjutnya, untuk kendala dan permasalahan yang terjadi pada sistem ini, kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan di lapangan seperti kurangnya koordinasi dan adanya aturan yang menghambat cadangan pangan, serta kendala seperti kurangnya aparatur dalam melakukan pengecekan atau pengawasan di lapangan agar data yang diterima dari pusat dengan yang di lapangan sesuai. Ya. Untuk pemecahan masalahnya itu berikut ini pemecahan dari permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi pada sistem. 1. Melakukan pembinaan, pemantauan lembaga-lembaga, dan pengembangan jaringan distribusi pangan. 2. Meningkatkan cadangan pangan dan melakukan kerjasama dengan distributor besar dan melakukan 2. Meningkatkan cadangan pangan dan melakukan kerjasama dengan distributor besar seperti Bulog. 3. Memaksimalkan penyelenggaraan pengelolaan cadangan pangan daerah Dinas Ketahanan Pangan. 4. Mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD teknis di bidang pertanian, perkebunan dalam meningkatkan produksi untuk mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. 5. Mendorong penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan pangan kerjasama dengan Bulog. Namun terdapat pula faktor pendukung maupun penghambat dalam strategi pemecahan di atas. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi atau SKPG merupakan kebijakan yang bersifat teknis untuk mengatur monitoring kondisi pangan dan gizi. SKPG merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi untuk memantau kondisi pangan dan gizi. Pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul berpedoman pada Permentan tersebut. Ya.
Untuk penilaian kelayakan teknologi, ekonomi, operasional, waktu, dan personil belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya kendala ketika pelaksanaan seperti kurangnya koordinasi dan aturan yang menghambat cadangan pangan dan lain-lain. Akan tetapi, untuk pasokan cadangan pangan beras di Kota Samarinda sangatlah mencukupi untuk masyarakat karena Dinas Kesehatan Pangan bekerja sama dengan daerah produsen guna meningkatkan cadangan pangan agar tidak terjadinya kerawanan pangan di Kota Samarinda dengan mengadakan terobosan seperti bazar pangan murah dan bekerja sama dengan Bulog dalam hal penyediaan dan penyimpanan cadangan pangan pemerintah. Adapun guna mencegah terjadinya kejadian rawan pangan dan gizi, perlu diterapkan sistem dan kajian setiap indikator sesuai dengan urutan kejadiannya. Sistem informasi SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan, penentuan, intervensi, atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kabupaten sampai provinsi, sehingga sistem ini akan diterapkan dan diimplementasikan pada kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat sehingga menciptakan hubungan mutualisme yang baik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya bisa dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.